Di kerajaan Pajajaran purba, bertatahlah seorang raja bernama Prabu Mundingsari. Baginda dikenal sebagai raja yang tampan dan bijaksana. Oleh karena itu, beliau sangat dicintai oleh rakyatnya. Suatu hari, ia tersesat dalam perjalanan memburu seekor kijang. Ia terpisah dari para pengawalnya. Setelah ia menjelajahi rimba, ia pun beristirahat sebentar. Saat ia sedang beristirahat, ia pun melihat seorang gadis yang sangat cantik dan tengah tersenyum di hadapannya. Hai, siapakah kau? Namanya Ya, Hamba adalah putri dari Kerajaan Mesir. Apakah tuan di kerajaan dari Pajajaran? ya, aku adalah Prabu Mundingsari. Tampaknya tuanku tersesat. Izinkan tuanku untuk tinggal dan beristirahat di kerajaan ayahku. Baiklah. Karena undangan itu disampaikan dengan ramah dan sopan, Prabu Mundingsari mengikuti sang gadis itu, dan akhirnya saat mereka sampai di istana, Prabu Mundingsari, selamat datang di istana kami. Semoga engkau nyaman berada di sini. Terima kasih, Tuan. Sepertinya putriku sangat mencintaimu dan selalu ingin bersama setiap hari. Jika kamu terpisah dari pengawalmu, biarlah aku yang membantu. ya, itu orangnya. Wah, sekali orangnya. Bapak, kok belum kita dalam menikmati? Kok bisa saja. Prabu Mundingsari pun merasa heran akan kata-kata Raja Rimba tadi. Tetapi karena kecantikan dan kelemah lembutan putri itu, Prabu Mundingsari pun jatuh cinta kepadanya dan menikah dengannya. Pada suatu hari, Adinda, rasanya sudah cukup lama Kakanda meninggalkan istana Pajajaran. Kakanda ingin melihat keadaan istana dan melihat keadaan rakyat. baiklah, tapi Kakanda harus janji untuk sering-sering menemui Adinda di sini. Tentu saja, Adinda. Prabu Mundingsari pun kembali ke Pajajaran. Setibanya mereka di istana, Kakanda, akhirnya Kakanda pulang. Adinda rindu sekali pada Kakanda. Aku pun begitu, Adinda. berbulan-bulan kemudian, pada suatu malam, Tangisan siapa itu? ketika melihat keluar, Prabu Mundingsari melihat seorang bayi perempuan yang digendong oleh perempuan yang ia temui di tengah hutan rimba, yang sekarang telah menjadi istrinya. Kakanda, anak ini adalah anak kita, dan aku ingin menyerahkannya kepadamu untuk dibesarkan di pergaulan manusia. Pergaulan manusia. Apa maksudmu, Adinda? Sebenarnya, Adinda ini adalah seorang siluman, tapi siluman yang cantik loh. Baginda Prabu Mundingsari merasa heran dan hanya tertegun, tanpa mengetahui bahwa istrinya itu sudah menghilang. Dan bayi perempuan yang digendong tadi diberi nama Dewi Suwito. 18 tahun kemudian,
Baginda, ada seorang pangeran dari negeri tetangga yang ingin bertemu dengan Tuan. Suruh yang masuk. Baik, Baginda. Sang pengawal pun memanggil tamu tersebut. Baginda, ini pangeran yang ingin bertemu dengan Tuan. Terima kasih. Selamat datang pangeran. Ada apa kiranya pangeran datang kemari? Oh Baginda, maksud hamba datang ke sini ingin mempersunting Dewi Swido. Oh. Mam, tolong panggilkan Dewi Swido. Baik, Baginda. Emang pun memanggil Dewi Suwido. Baginda, Dewi Swido telah tiba. Ada apa ya, Anda? Anakku, sekarang di hadapanmu ada seorang pangeran yang ingin mempersunting. Bagaimana pendapatmu? Mempersuntingku? Tapi usiaku baru berusia 18 tahun, Ayah. Masih banyak yang ingin ku cari. Dan aku belum siap untuk menikah. Jadi, Maaf, Pangeran. Tapi mengapa? Apa kurangku? Tampan, jelas, kaya, terbukti. Jantan, ya dong makanya ingin melamar dirimu. Maaf, kau bukan ibuku, Pangeran. Tetapi sudahlah. Kupikir kau sudah mendengar jawaban putriku. Sekarang pergi sana. Pangeran pun pulang dengan hati yang sangat sedih. Selanjutnya, banyak sekali lelaki dari negeri tetangga yang melamar Dewi Swido. Tapi tentu saja ditolak olehnya. Keadaan ini membuat hati permaisuri dan putri geram. Nih, kenapa sih? Banyak banget pangeran yang melamar Dewi Swido sampai ngambil segala. Kenapa gak ada yang melamar aku? Padahal kan aku jauh lebih cantik daripada dia. Iya nih, gue juga gak suka. Benci banget sama si Dewi Swido itu. Pokoknya aku pengen Dewi Swido tuh pergi dari istana ini. Tenang aja aku. Aku juga memberikan hal yang sama. Tapi gimana ya caranya? Permaisuri dan putri pun mondar-mandir memikirkan bagaimana caranya untuk mengeluarkan Dewi Swido dari istana. Tiba-tiba ada iklan televisi, yaitu iklan dukun yang sedang mempromosikan dirinya. Ada yang berancur buka orang? Iya. Caranya gampang, ketik investasi, spasi, jadi kita sudah bermanfaat dan bahasa saja ada tahu siapa yang lebih hancur. Aha, tadi punya ide. Gimana kalau kita datangin dukun tenung itu aja? Bener deh nih. Kayaknya aku pernah ngeliat dukun ini deh. Yaudah deh, yuk. Pengawal. Iya dong. Antarkan kamu ke dukun tenung itu. Dukun tenung yang mana tuh? Masa nggak tahu sih? Itu loh Jenny Kim. Kan dukun yang paling jago cuma dia. Oh, dukun tenung yang itu. Baik, mari ikutin saya. Mereka pun bergegas secara sembunyi-sembunyi dan sampailah mereka di markas dukun tenung itu. Baik, kita sudah sampai yang mulia. Yaudah, kamu tunggu di sini aja. Baiklah. Permaisuri dan putri pun memasuki markas dukun tenung. Nek, aku mau wajah Dewi Swido itu hancur. Ini bisa nggak? Adanya terus saja itu mudah buat apa? Buat hancur buka orang tuh bisa ya nyonya. Ingat ya, harus hancur. Pokoknya tidak ada seorang pun yang sudi mendekati dia. Baik nyonya, untuk pembayarannya mau lewat tunai atau kiris kayaknya? Kirim saja deh, aku nggak punya. Iya, ada kiris. Terima kasih. Datang kembali nyonya. Keesokan harinya di kamar Dewi Swido. Duh, kepalaku terasa berat dan perutku terasa panas dan gatal. Dewi Swido pun bercermin. Apakah ini wajahku? Oh Tuhan, Dewi Swido pun menangis
Kecantikannya yang dulu dipuja-puja oleh masyarakat sekarang sudah hilang tak tersisa. Dan sekarang seluruh badannya menjadi bau tidak sedap. Ayah, wajahku. Anakku, wajahmu kok sudah buruk, jadi tambah buruk. Ayah kok ngomongnya gitu sih? Sepertinya kau terkena penyakit lepra, penyakit yang sangat berbahaya dan sudah banyak tersebar di negeri seberang. Akankah lebih baik Dewi Srida diasingkan saja di sana ini? Betul tuh, Pi. Daripada nanti penyakitnya menular padaku, maksudnya pada rakyat akan bahaya, Pi. Maafkan ayah, kau harus mengusir. Ayah tidak bisa berbuat. Lagi pula, ayah juga takut bila nanti ayah tertular. Nanti muka ayah jadi jelek. Nanti fans ayah berkurang. Ayah. Dewi Swido terkejut mendengarkan keputusan sang ayah dan hatinya pun semakin hancur. Permaisuri dan putri pun bersorak senang. Baginda Mundingsari segera memerintahkan beberapa orang pengawal untuk mengantarkan Dewi Swido ke dalam hutan rimba. Duh, bau nih. Iya, gelap. Bos, kalian jangan gitu dong. Gitu juga kan anaknya Baginda kita harus hormati. Duh, gelap. Gak sekuat ya. Ya udah, sampai sini aja. Tapi, kamu ini kenapa sih? Sudah. Silakan turun, Dewi. Kita sampai. Para pengawal pun meninggalkan Dewi Swido di hutan rimba dengan hatinya yang sangat sedih. Dewi Swido berjalan di hutan rimba seorang diri, tanpa tahu akan pergi kemana. Duh, aku harus kemana ya? Akhirnya Dewi Swido pun tiba di Gunung Kombang. Dia bertapa di sana dan memohon pada para dewa agar wajahnya dikembalikan sebagaimana semula. Oh dewa, aku mohon, kembalikanlah wajahku seperti semula dewa. Aku mohon. Bertahun-tahun ia bertapa, tetapi wajahnya tak kunjung kembali seperti semula. Bahkan semakin rusak. Suatu hari ia mendengar sebuah suara. Cucuku, Dewi Swido, kalau ingin wajahmu kembali seperti semula, berangkatlah menuju selatan. Kau harus masuk ke laut dan bersatu dengannya, dan tak usah kembali dalam pergaulan manusia. Dewi Swido pun segera berangkat ke selatan. Tibanya di selatan, Aku takut, tapi aku percaya. Itu pasti petunjuk dari dewa. Dewi Swido terjun ke laut dari tebing yang curam. Setelah muncul kembali dari dalam laut, Oh dewa, akhirnya wajahku kembali. Terima kasih dewa, terima kasih. menurut kepercayaan penduduk setempat, Dewi Swido masih hidup hingga kini dan menjadi ratu di Laut Selatan yang sering disebut dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah tokoh utama dalam mitos Nyi Ratu Kidul. Sebagai penguasa lautan merupakan salah satu mitos yang mengangkat kisah perempuan sebagai penguasa dan penjaga laut yang populer di sepanjang pantai Jawa. Selain hidup dalam tradisi, kisah Nyi Ratu Kidul secara tertulis tercatat dalam babat Tanah Jawa dalam bab Senapati bertemu dengan Ratu Kidul.
ratu dari segala jin dan siluman di sana. Benar atau tidaknya cerita di atas yang jelas, penduduk di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa sampai saat ini masih percaya akan kesaktian Ratu Samudra Indonesia itu. Sekian pertunjukan drama Nyi Roro Kidul dari kelas 11-12. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada musik, untuk sutradara Vena, untuk wakil sutradara Razan, untuk tim properti, tim makeup, dan seluruh pemeran Nyi Roro Kidul. Terima kasih semuanya. Oke. Sosum! Wia!